Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Video ini saya bikin setelah kemarin diskusi dengan siswa-siswa saya tentang keluhan mereka akan tugas yang terlalu banyak tanpa dikasih penjelasan materi terlebih dahulu. Makanya video ini saya buat untuk ngasih materi tentang pelajaran saya. Untuk siswa-siswa saya, kita akan kembali belajar tentang pemrograman bahasa C. Karena pemrograman bahasa C ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah pakai aplikasi yaitu decoder yang udah pernah saya ajarin di semester 1 kemarin, ataupun jika kalian punya PC bisa pakai aplikasi Dev C++ seperti yang akan saya gunakan di video ini. Nah, kenapa kita gak ngelanjutin pemrograman mikronya? Ya karena kalau pemrograman microcontroller akan sulit nanti buat praktek kalian, karena saya tahu sebagian besar dari kalian gak punya medianya. Tapi walaupun ngulang kembali, pembahasan kali ini akan lebih dalam. Mari kita mulai. Materi kali ini yaitu tentang input, output, dan tipe data. Kita mulai dari program sederhana dulu, yaitu program untuk menampilkan output tulisan. Nah, ini program untuk menampilkan output tulisan SMK bisa. Kita coba jalankan dulu. Nah, hasilnya tulisan SMK bisa. Kita jelaskan dari atas. Pertama, hashtag include stdio.h ini merupakan library. Library ini dipanggil karena program kita menggunakan program printf. Nah, printf ini adalah program untuk output, menampilkan tulisan, pakainya printf. Printf ini berada di library stdio.h. Nah, jika stdio.h ini nggak ada, saya hapus ini, maka program akan error. Program nggak akan mengenali printf itu apa, seperti itu. Nah, kemudian kita coba menampilkan dua baris tulisan. Nah, apakah seperti ini untuk menampilkan dua baris tulisan? Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung nyambung, SMK bisa, terus inovatif dan kreatif. Caranya gimana biar ganti baris, pindah baris? Caranya gini, dikasih backslash n. Backslash n ini artinya adalah enter, sama dengan kita mengetikkan enter di keyboard. Kita coba. Nah, sudah ganti baris seperti ini. Kalau kita kasih 2, hasilnya, nah ada caranya seperti itu. Nanti untuk tugas-tugas kalian, kalau ada tugas dari saya, usahakan di bagian atas dikasih pengenal terlebih dahulu. Contohnya gini. Nah, coba kita play. Hasilnya seperti ini. Nanti kalau ada tugas dari saya, di bagian atas program harus ada pengenal seperti ini. Nama, kalian tulis nama kalian di sini, nomor absen berapa. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data atau isi dari sebuah variabel. Bagi yang lupa, variabel itu diibaratkan sebagai sebuah kotak atau wadah yang akan kita isi nilai di dalamnya, dan nilai itu nanti bisa berubah-ubah. Cara membuat variabel yaitu gini. Nah, di sini pertama ini adalah tipe dari variabel, tipe data.
variabel itu kita ibaratkan sebagai sebuah kotak ini. Nah, kotak ini nanti akan kita isi dengan data. Kalau tipe datanya integer berarti data yang ada di dalam sini yang bisa masuk di sini adalah bilangan bulat. Contohnya 1 atau 2, 3, 40 dan seterusnya. Ada lagi yang namanya tipe data float. Nah, kalau float ini itu digunakan untuk bilangan real, pecahan bilangan yang ada komanya, misalkan 2,3 atau 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian ada satu lagi. Nah, ada tipe data namanya char, karakter. Untuk karakter ini, variabel dengan tipe data karakter ini dalamnya berisi sebuah karakter. Karakter itu bisa A, B sampai Z, juga bisa simbol-simbol tertentu seperti hashtag atau add. Nah, seperti itu. Kita coba pakai variabel integer dulu, yaitu variabel untuk bilangan bulat. Nah, ini tipe data dan ini adalah nama dari variabelnya. Nama variabel terserah kalian mau dinamain apa, tapi ada aturannya kalau membuat nama itu. Nama variabel tidak boleh ada spasi. Ini tidak ada spasi. Misalkan kalau kita kasih spasi, kita jalankan, nah maka program akan error seperti itu. Jadi tidak boleh ada spasi. Setelah membuat variabel, kita masukin datanya, kita isi variabel tersebut, tulis di sini. Nah, variabel ini yang bernama nama var ini ya, saya isi dengan angka 20. Kemudian akan saya tampilkan isi dari variabel tersebut. Pakainya printf. Karena tipe datanya integer, berarti pakainya %d. %d ini untuk menampilkan tipe data dari integer. Nah, kita coba jalankan. Nah, yang keluar adalah isi variabel titik 2, isi dari variabel nama var 20. Jadi di sini enggak tertulis %d ya. %d ini berubah menjadi isi dari variabel nama var. Oke, kita coba variabel lain, tipe data lain. Kita coba float. Float itu digunakan untuk tipe data bilangan real. Nah, namanya ini. Kita isi dulu. Nah, kita isi dengan data 20,49. Di sini saya pakai titik, bukan pakai koma. Ya, pakainya titik. Pakai koma error. Nah, karena float di sini persennya pakai %f. Kita ubah nama variabelnya, disamakan, harus sama real. Nah, kita jalankan. Oh ya, yang ini belum diganti. Kita coba yang pakai tipe data float. Nah, hasilnya seperti ini.
isinya tadi kita isi dengan 20,49, yang tampil 20,490000. Nah, ini emang kayak gini secara default. Kalau pakai persen F itu yang ditampilin 6 digit di belakang koma. Nah, gimana caranya buat nampilin cuma 2 digit aja? Caranya gini, ini ditambahin persen titik 2F. Kalau seperti ini dicoba, nah yang dia tampilin hanya 2 digit di belakang koma, karena kita tulis 2. Kalau kita tulis 1, nah yang ditampilin cuma 1 digit di belakang koma. Ini kenapa koma 5? Karena ini dibulatkan. Nah, kita coba lagi. Misalkan kita bilangan yang di dalam float kita kasih bilangan bulat, ya, hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya tetap ada koma, tetap ada digit di belakang koma, yaitu koma 0 seperti ini. Tapi gimana caranya biar koma yang digit di belakang koma yang nggak perlu itu dihilangkan? Caranya pakai persen G. Nah, dengan persen G, koma yang digit yang ada di belakang koma yang nggak perlu, yang nggak digunakan, akan dihilangkan. Koma 00 itu kan sama aja nggak ada tuh, makanya dihilangkan. Nah, kita coba isi dengan koma 0 yang banyak. 20,0000 kan sama aja 20. Kalau pakai persen G yang nggak berguna ini nggak ditampilin. Nah, tetap nampilnya 20. Lanjut kita ke tipe data char. Nah, tipe data char ini digunakan untuk menyimpan data karakter. Maksudnya apa? Karakter itu bisa huruf A, B, C, dan seterusnya, ataupun simbol-simbol tertentu kayak add atau pagar gitu. Cara ngisi karakter di variabel caranya gini, pakai tanda petik 1. Nah, saya isikan karakter add ke dalam variabel. Kita tampilin karakter add tersebut, kita tampilin isi variabel tersebut. Nah, karena tipe datanya karakter, pakainya persen C. Kita coba. Nah, isi variabelnya adalah add. Kalau kita hilangin ini tanda petik satunya, apa yang terjadi? Error, karena karakter harus pakai tanda petik 1. Ini. Nah, setelah mempelajari output, kita akan belajar tentang input. Input adalah masukan untuk sebuah program. Input berupa nilai yang nantinya akan dimasukkan ke suatu variabel dan diolah. Kita coba membuat program untuk mendapatkan input dan kemudian langsung ditampilkan di layar. Nah, di sini saya membuat variabel dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Nama variabelnya saya tulis biar gampang aja, variabel gitu aja. Nah, pertama akan menampilkan tulisan masukkan data. Kemudian baris ini adalah baris untuk menginputkan data, baris agar kita mendapat input dari luar. Tulisannya gini, di dalam sini pakai persen D karena pakai tipe datanya integer, kemudian koma, dan harus ada karakter dan ini ya, harus ada dan
kemudian nama variabelnya. Setelah kita mendapatkan input dan dimasukkan ke variabel, datanya dimasukkan ke variabel, kemudian data tersebut akan ditampilkan di sini. Isi dari variabel adalah ini data yang kita masukkan tadi. Kita coba masukkan data, dilihat ini sebelah sini ada kursor yang ini menandakan kita bisa memasukkan data kita di sini. Kita isi 21. Nah, isi dari variabel adalah 21, sama ya. Jadi kita masukkan data 21 ini ke dalam variabel. Nah, kemudian isi dari variabel tersebut kita tampilkan lagi seperti itu. Kita coba bikin program sederhana, program membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, sudah jadi. Saya jelaskan dari atas. Yang pertama biasa library untuk input output yaitu stdio.h, karena di dalam program kita pakai input output yaitu printf dan scanf. Kemudian ini variabel, ada variabel panjang untuk menampung nilai panjang, variabel lebar untuk menampung nilai lebar, dan luas untuk menampung nilai luas. Nah, kemudian di sini ini menampilkan tulisan masukkan panjang. Nah, kemudian program meminta inputan berupa nilai yang nanti dimasukkan ke variabel panjang. Ini untuk memasukkan variabel lebar, memasukkan nilai ke variabel lebar. Nah, yang ini di sini data yang telah kita masukkan tadi di panjang dan lebar, di sini diproses data tersebut. Panjang dikalikan dengan lebar. Panjang tadi dimasukkan nilainya ke variabel luas. Selanjutnya, kalau sudah dihitung, isi data dari variabel luas ini kita tampilkan di sini. Nah, ini diganti dulu, nilai luas. Nah, di sini kita tampilkan isi dari variabel luas. Kita coba jalankan. Masukkan panjang, misalkan 3, masukkan lebar 6. Nah, nilai luasnya adalah 18 jika dikalikan dengan 6. Nah, kita coba buktikan scanf ini pengaruhnya gimana. Kita hapus. Kalau kita hapus, hasilnya kayak gimana? Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Kita nggak bisa memasukkan nilai panjang di sini karena scanf-nya kita hapus. Kita cuma memasukkan nilai lebar. Kalau nilai lebar dimasukkan, nah nilainya sama dengan 0 nilai luasnya, karena panjangnya 0, lebarnya 5, 0 kali 5 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Silahkan coba praktekkan sendiri di rumah dengan membuat program kreatif kalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dan contoh-contoh soal, ada file PDF yang sudah saya share di Google Classroom. Silahkan dicek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.